Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Awal mula kepemulukan Islam. Arthur Allison, kepala jurusan teknik elektro di Universitas London, menyusuri lorong panjang universitas menuju kantornya. Suasana yang biasanya kaku dan formal mulai terasa berbeda hari ini. Selembar undangan ke konferensi di Kairo terpampang di mejanya, mengundangnya untuk berbicara tentang metode kedokteran spiritual. Dengan perasaan campur aduk, Arthur memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Acara ini bukanlah sesuatu yang biasa baginya. Mungkin ini kesempatan untuk membuktikan bahwa sains dan spiritualitas bisa bersatu, gumamnya dalam hati. Di konferensi, suasana Kairo yang begitu berbeda dari London, dan Arthur mendapati dirinya duduk di antara para ilmuwan dan pemikir muslim terkemuka. Pada sesi pemaparan, giliran Dr. Muhammad Yahya Syarafi mempresentasikan makalahnya tentang tidur dan kematian. Dialog pun dimulai. Dr. Syarafi dengan penuh semangat menjelaskan, ayat ini, Az-Zumar ayat 42, memegang kunci pemahaman tentang tidur dan kematian. Allah memegang jiwa ketika mati dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Arthur, yang awalnya skeptis, menanggapi, tapi bagaimana bisa kedua fenomena ini dianggap sama? Bagaimana tidur dan kematian bisa bersinggungan? Dr. Syarafi tersenyum, pertanyaan yang bagus, Profesor Allison. Inilah mengapa kita harus melibatkan dimensi spiritual dan parapsikologis. Menurut Al-Quran, saat tidur, ruh kita terpisah dari jasad. Hal yang sama terjadi pada kematian, tapi dengan perbedaan bahwa pada kematian, ruh tak kembali ke jasad. Arthur terdiam sejenak, merenungkan kata-kata tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa, gumamnya pelan. Sesi berlanjut, dan Dr. Syarafi memberikan contoh-contoh medis yang sesuai dengan ayat tersebut. Bayangkan orang yang bermimpi, Profesor. Meski sedang tidur, dia bisa ingat dan menyadari mimpinya. Itu karena ruhnya terpisah, namun bisa kembali saat dia terbangun. Arthur, dengan tatapan serius, mengangguk mengakui kebenaran yang disampaikan. Sesuatu mulai bergetar dalam dirinya, dan ia merasa seperti terdorong untuk menggali lebih dalam. Saat makalah Tidur dan Kematian selesai, Arthur merenung. Bagaimana Al-Quran, yang diturunkan 15 abad lalu, bisa memiliki penjelasan yang sesuai dengan teori parapsikologis masa kini, gumamnya kepada dirinya sendiri. Dialog ini menjadi langkah awal Arthur menuju perubahan besar dalam hidupnya, sebuah awal mula yang akan membawa dia pada perjalanan spiritual yang menakjubkan. Bab 2. Perjalanan ke Kairo. Hari berlalu, dan Arthur merenungkan kata-kata Dr. Syarafi sepanjang perjalanan pulang ke London. Pemikiran tentang tidur, kematian, dan ruh memenuhi benaknya. Suasana di konferensi, aroma Kairo yang berbeda, dan ketertarikannya terhadap penjelasan Al-Quran membuatnya tak bisa melepaskan pikiran tersebut. Tiba di London, Arthur mengambil keputusan besar untuk menerima undangan konferensi di Kairo. Ini adalah langkah yang tak biasa, namun mungkin inilah yang saya butuhkan, pikirnya sambil mengetik jawaban positif pada undangan tersebut. Saatnya tiba, dan Arthur berada di tengah-tengah para ilmuwan dan cendekiawan muslim di Kairo. Konferensi dimulai dengan penuh semangat, dan Arthur dapat merasakan getaran intelektualitas yang berbeda dari biasanya. Di sesi berikutnya, saat giliran Arthur untuk mempresentasikan makalahnya, ruangan penuh dengan penasaran. Arthur memaparkan terapi dengan metode spiritual dan psikologis dalam Al-Quran dengan penuh kejernihan dan argumen yang mendalam. Setelah presentasinya selesai, suasana menjadi hening. Dr. Muhammad Yahya Syarafi bangkit dari kursinya dan berkata, Profesor Allison, Anda membawa pemahaman yang luar biasa. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan dengan Anda dan para hadirin. Dia memperkenalkan makalahnya tentang tidur dan kematian. Arthur mendengarkan dengan penuh perhatian, menyaksikan pemaparan Dr. Syarafi tentang ayat Az-Zumar ayat 42. Dialog pun berlanjut. Sama seperti kita tidur dan ruh kita terpisah, kematian pun adalah momen di mana ruh kita berpisah tanpa kembali, jelas Dr. Syarafi. Arthur merenung, jadi, ada kesamaan antara tidur dan kematian. Suatu konsep yang baru dan menarik. Dr. Syarafi mengangguk, dan ini, Profesor, bukan hanya konsep baru. Ini adalah penjelasan ilmiah dan spiritual yang bersumber dari Al-Quran, yang bisa sesuai dengan pemahaman zaman kita. Dialog intens ini membuat Arthur semakin terbuka terhadap pemahaman baru. Sebuah keingintahuan yang tak terduga tumbuh di dalam dirinya, mendorongnya untuk lebih mendalami makna di balik kata-kata Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga, dengan langkah-langkahnya yang mantap, Arthur memasuki pintu gerbang perubahan hidupnya, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan spiritualitas. Perjalanan spiritualnya hanya dimulai, dan tantangan baru menanti di depan sana. Bab 3. Tafsir medis Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Setelah konferensi di Kairo, Arthur kembali ke London dengan bekal pikiran yang lebih terbuka terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Makalah Dr. Syarafi tentang tidur dan kematian terus memenuhi pikirannya, dan ia memutuskan untuk memperdalam pemahaman mengenai ayat Az-Zumar ayat 42. Arthur menghabiskan waktu membaca dan merenungkan makalah Dr. Syarafi. Ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan spiritualitas, tapi juga kesejajaran dengan zaman ini, pikirnya sambil mencatat poin-poin kunci yang menarik perhatiannya. Suatu hari, sambil melibatkan diri dalam studi mendalam, Arthur menemukan kesimpulan medis yang mengejutkan dalam ayat tersebut.
Allah memegang jiwa ketika mati dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi, tidur dan kematian adalah fenomena yang diatur oleh Allah dengan waktu yang ditentukan, gumam Arthur. Ia mulai memahami bahwa setiap detik kehidupan manusia, baik saat tidur maupun kematian, diatur oleh kebijaksanaannya. Langkah selanjutnya, Arthur mencoba memahami aspek parapsikologis dari ayat tersebut. Dalam pemikirannya, ia mencoba merangkai puzzle spiritual dan medis yang terkandung dalam Al-Quran. Dialog dengan dirinya sendiri terjadi di dalam ruang studinya. Orang yang memimpi sadar dan ingat mimpinya saat terjaga. Ini sesuai dengan ayat ini. Ruh yang terpisah dari jasad saat tidur, namun bisa kembali saat kita terjaga, ucap Arthur sambil menuliskan temuannya. Tidak hanya itu, Arthur juga merenungkan tentang kondisi koma. Orang yang koma secara fisik tak berbeda dengan orang mati, namun ada suatu kesadaran yang masih hidup secara psikis, sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Semakin dalam Arthur menyelami makna ayat Az-Zumar ayat 42, semakin dalam juga pemahamannya tentang hubungan antara tidur, kematian, dan ruh menurut perspektif Al-Quran. Dia merasa seperti menjumpai kunci pembuka pintu rahasia yang menghubungkan antara realitas medis dan realitas spiritual. Babak baru dalam perjalanannya telah dimulai. Dengan hati yang penuh keyakinan, Arthur Allison terus menggali hikmah dan kebenaran dari setiap ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan petunjuk spiritual. Bab 4. Transformasi spiritual. Arthur terus mendalami pemahaman tentang hubungan tidur, kematian, dan ruh menurut Al-Quran. Dalam perjalanan studinya, ia mendapati dirinya terlibat dalam dialog batin yang mendalam. Pemikiran tentang realitas spiritual dan ilmiah semakin menyatu, membentuk kerangka pemahaman baru dalam dirinya. Suatu hari, sambil merenung di ruang studinya, Arthur berbisik pada dirinya sendiri, ruh yang terpisah saat tidur, namun bisa kembali saat terjaga. Begitu juga dengan kematian, ruh tak kembali ke jasad. Ini seperti peristiwa yang sama, namun dengan arah yang berbeda. Pemahamannya tentang parapsikologis, spiritual, dan medis semakin bersatu. Arthur mulai melihat bahwa Al-Quran memberikan gambaran holistik tentang fenomena kehidupan manusia, mengungkapkan kedalaman realitas yang tidak hanya dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Dia merenung, ayat ini memberikan penjelasan mengapa kita, saat tidur dan bermimpi, masih bisa mengingat dan menyadari bahwa kita telah bermimpi. Dan juga, mengapa orang yang koma memiliki kesadaran yang masih hidup secara psikis, meskipun fisiknya tak berbeda dengan orang mati. Dalam dialog batinnya, Arthur semakin merasa terhubung dengan dimensi spiritual. Keyakinannya tumbuh bahwa ada sesuatu di luar akal dan rasio yang dapat dijangkau oleh pemahaman Al-Quran. Perubahan dalam diri Arthur mulai terlihat. Dia mulai memandang dunia dengan mata yang lebih lebar, bukan hanya sebagai ilmuwan yang terkungkung oleh data dan eksperimen, melainkan sebagai individu yang mencari makna yang lebih dalam kehidupan. Pada suatu pertemuan dengan teman-teman sejawatnya di kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris, Arthur membagikan pengalamannya. Saya percaya bahwa Al-Quran memberikan gambaran lengkap tentang kesejajaran antara tidur dan kematian. Ini adalah ilmu pengetahuan spiritual yang mengubah pandangan saya. Dialog intens terjadi, di mana pandangan Arthur mulai memengaruhi pandangan teman-temannya. Pemikiran tentang tidur, kematian, dan ruh bukan lagi sekadar teori, melainkan sebuah kebenaran yang menerangi perjalanan spiritualnya. Dengan mantap, Arthur mulai mengakui bahwa perubahan ini bukan hanya perubahan intelektual, melainkan juga perubahan spiritual yang mendalam. Transformasi itu membawanya ke pemahaman baru tentang makna hidup dan keterhubungan antara ilmu pengetahuan dan kebenaran spiritual. Perjalanan spiritual Arthur belum berakhir, ia kini siap melangkah lebih jauh pada jalan yang penuh hikmah dan kebenaran. Bab 5. Kesimpulan dan penerimaan Islam. Perjalanan spiritual Arthur terus berkembang, membawanya pada suatu titik di mana ia merasa harus mengekspresikan pemahamannya secara tegas. Kesempatan itu muncul dalam sesi pemaparan kesimpulan di Konferensi Islam Internasional. Dr. Muhammad Yahya Syarafi, yang menjadi saksi awal perubahan Arthur, duduk di antara hadirin dengan penuh perhatian. Dengan penuh keyakinan, Arthur menyampaikan, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan spiritual yang luar biasa. Ayat tentang tidur dan kematian membuka mata saya terhadap realitas yang lebih dalam. Tidur dan kematian, menurut Al-Quran, adalah dua fenomena yang bersinggungan. Ruh yang terpisah dari jasad, namun bisa kembali saat terjaga. Ini adalah kebenaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Sorot mata Arthur memancarkan keyakinan yang baru ditemukannya. Bagaimana Al-Quran yang diturunkan 15 abad silam bisa menjelaskan sebuah fenomena yang baru bisa dikonsepsikan pada abad ini, ucapnya dengan suara yang mantap. Sesi pemaparan berlangsung dengan penuh antusiasme. Syekh Jiyadi Al-Had, Dr. Muhammad Ahmadi, dan Dr. Muhammad Yahya Syarafi menyimak dengan penuh perhatian. Setelahnya, tibalah saatnya Arthur menyatakan sesuatu yang sangat personal. Saya menyatakan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang benar. Isi Al-Quran, sebagai firman Allah pencipta manusia, sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Dengan keyakinan yang mendalam, saya memeluk Islam dan mengganti namaku menjadi Abdullah Allison. Suasana ruangan seketika hening. Dr. Syarafi tersenyum puas, sebagai pengalaman hidup Arthur menjadi bukti hidup akan kekuatan dan kebijaksanaan Al-Quran.
Sejak saat itu, Arthur Allison tidak hanya menjadi seorang profesor yang mengetuai studi spiritual dan psikologis di Inggris. Ia juga menjadi saksi hidup akan daya transformasi Islam dalam membawa cahaya kepada jiwa yang haus akan kebenaran. Perubahan namanya menjadi Abdullah Allison bukan hanya simbolis. Itu adalah pengakuan pribadi akan penerimaannya terhadap kebenaran agama Islam. Dengan tulus, ia merangkul ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Bab ini mengakhiri satu bab dalam kisah hidup Arthur, tetapi membuka pintu pada bab berikutnya yang penuh dengan tantangan, studi perbandingan antar agama, dan peran baru dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat Barat yang rasional. Perjalanan spiritual Abdullah Allison telah menjadi bagian dari sejarahnya yang tak terlupakan. Bab 6, Tantangan dan Peran Baru. Setelah mengumumkan penerimaannya terhadap Islam di konferensi, Arthur, yang kini dikenal sebagai Abdullah Allison, menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupannya. Sebagai seorang muslim yang baru memeluk agama Islam, ia merasakan pergeseran dalam cara pandangnya terhadap dunia. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benaknya, bagaimana perubahan ini akan memengaruhi peran saya di kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris? Bagaimana rekan-rekan sejawat akan merespons? Abdullah merenung sambil menatap luar jendela ruang studinya. Seiring waktu, Abdullah mulai menghadapi reaksi dan pandangan beragam dari teman-temannya. Beberapa merasa penasaran dan ingin memahami lebih dalam tentang Islam, sementara yang lain mungkin skeptis terhadap perubahan besar ini. Pada suatu pertemuan kelompok, seorang teman sejawat bertanya, "Abdullah, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa Islam adalah agama yang benar? Apa yang membuatnya berbeda dari agama lain yang pernah kamu pelajari?" Dengan sikap tenang, Abdullah menjelaskan perjalanan spiritualnya, dari studi ilmiah tentang tidur dan kematian hingga pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran. Islam adalah agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal pikiran saya, ungkapnya. Tantangan lain datang dari pemahaman teman-teman sejawatnya yang belum sepenuhnya memahami Islam. Abdullah menyadari bahwa ia memiliki peran baru, yaitu sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman tentang Islam di tengah kelompok studi yang multikultural ini. Pada suatu kesempatan, Abdullah diundang untuk memberikan pengantar singkat tentang Islam di hadapan anggota kelompok. Dengan penuh tanggung jawab, ia menyampaikan prinsip-prinsip dasar Islam, menjelaskan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan yang dia temukan dalam ajaran Islam. Respon dari beberapa teman sejawatnya adalah campuran antara rasa ingin tahu dan ketertarikan. Beberapa bahkan menyatakan keinginan untuk lebih memahami ajaran Islam. Abdullah menyadari bahwa peran barunya bukan hanya sebagai pemeluk Islam, tetapi juga sebagai duta kebenaran agama yang ia peluk. Bab ini menjadi jendela ke dalam perubahan dinamis yang dialami Abdullah Allison setelah memeluk Islam. Tantangan dan peran barunya di kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris membawanya pada kesempatan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat Barat yang sangat rasional. Perjalanan ini, bagaimanapun, hanya mengukir permukaan dari peran barunya dalam menyebarkan cahaya Islam. Bab 7, Studi Perbandingan dan Keyakinan Baru. Abdullah Allison, yang kini aktif menjadi perwakilan Islam di kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris, merasa dorongan untuk melakukan studi perbandingan antara Islam dan agama-agama lain. Sebagai seorang akademisi yang mencintai ilmu pengetahuan, ia ingin mendekati perbandingan ini dengan cara yang objektif dan mendalam. Dalam perjalanannya, Abdullah memutuskan untuk merinci pemahamannya tentang perbandingan antara Islam, Hindu, Buddha, dan agama serta kepercayaan lainnya yang telah ia pelajari sepanjang karirnya. Ia membaca, mengamati, dan mendiskusikan persamaan serta perbedaan antara agama-agama tersebut. Dalam satu sesi diskusi kelompok, Abdullah menyampaikan pandangannya, setiap agama memiliki nilai-nilai dan kebijaksanaan tersendiri. Namun, saat saya merenungkan ajaran-ajaran ini, saya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam tentang proses kejadian manusia. Nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan dalam Islam memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan bermasyarakat. Beberapa rekan sejawatnya mengangguk, menunjukkan pemahaman yang semakin berkembang. Abdullah tidak hanya memberikan perspektif tentang Islam, tetapi juga membuka ruang diskusi yang inklusif dan saling menghormati antar agama. Saat menjalani studi perbandingan ini, Abdullah merasa semakin yakin bahwa Islam membawa pemahaman yang utuh dan mendalam tentang kehidupan, keadilan, dan keterhubungan manusia dengan penciptaannya. Ia menyadari bahwa pemahaman ilmiah dalam Al-Quran memberikan kekuatan yang luar biasa dalam menjelaskan realitas kehidupan. Perbandingan ini bukan hanya menjadi ajang pemahaman antar agama, tetapi juga menjadi wadah bagi Abdullah untuk memperkuat keyakinannya bahwa Islam adalah jalan hidup yang paling sesuai dengan kodrat manusia. Pandangannya terhadap Islam semakin mendalam dan penuh keyakinan. Bab ini menjadi saksi perjalanan Abdullah dalam mengeksplorasi kebenaran dan nilai-nilai agama. Dalam kesehariannya, ia menjalani peran barunya dengan sikap terbuka, mengajak teman-temannya untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan, sambil tetap kokoh pada keyakinannya terhadap Islam sebagai jalan hidup yang benar. Bab penutup, menyebarkan cahaya Islam. Perjalanan spiritual Abdullah Allison telah membawanya melalui serangkaian transformasi yang mengagumkan. Dari seorang profesor yang mencari pemahaman ilmiah, ia berkembang menjadi muslim yang memeluk Islam dengan keyakinan dan keberanian. Namanya yang dahulu terkait dengan dunia ilmu pengetahuan, Arthur Allison, kini menjadi lambang perubahan dan penerimaan Islam.
Dengan keyakinan yang semakin kuat, Abdullah merasa panggilan untuk menyebarkan cahaya Islam di tengah masyarakat Barat yang rasional. Pemahamannya yang mendalam tentang hubungan tidur, kematian, dan ruh menurut Al-Quran, bersama dengan studi perbandingan antar agama, menjadikannya duta yang mampu menjembatani pemahaman antar keyakinan. Abdullah tidak hanya berhenti pada pemahaman pribadi. Ia berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan Islam dengan rekan-rekan sejawatnya di kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris. Setiap diskusi dan presentasi yang ia lakukan tidak hanya melibatkan rekan-rekan sejawatnya, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk memahami Islam lebih dalam. Dalam peran barunya, Abdullah tidak melupakan pentingnya dialog dan saling pengertian antar agama. Ia memimpin dengan contoh, menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tidak selalu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Bab ini mencerminkan perjalanan panjang Abdullah Allison, dari merenungkan ayat-ayat Al-Quran hingga menjadi agen perubahan di lingkungannya. Transformasinya menjadi seorang muslim aktif yang mendukung dialog antaragama dan menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Semoga kisah Abdullah Allison menginspirasi banyak orang untuk membuka hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran agama dan untuk memahami bahwa Islam memiliki tempat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan spiritualitas di dunia ini. Cahaya Islam yang dinyalakan oleh Abdullah dapat terus bersinar, mencerahkan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.